Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sholihull mu'min amin. Alhamdulillah fa ya ibadallah wa nafsillahi wa ta'atihi ala Allah taqatihi wala taqtuna illa antum muslimun. Subuh jamaah subuh yang dilakukan Allah. Alhamdulillah syukurlah di hari yang ke-23 di bulan Zulqa'dah, juga 23 di bulan Juni. Ini Kamis keempat ya, karena pekan depan ini tanggal 30 Kamis kelima terakhir nanti awal Zulhijjah ya, awal mudah-mudahan tidak ada perubahan. Mudah-mudahan Mahkamah Syariah Arab Saudi menetapkan wukuf itu di hari Jumat. Kalau nanti bisa bergeser bisa saja. Nanti kalau ru'yatul hilal dan wujudul hilal berlaku bisa berubah. Wukuf bisa berubah di hari Ahad, juga bisa berubah di hari Kamis. Ada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang dijadikan oleh pemerintah Arab Saudi. Sama dengan kita ada wujudul hilal, ada ru'yatul hilal. Maka seringkali kita mengalami perhitungan hukum berbeda dengan perhitungan kita. Iya betul. Ya, tidak hanya 2 hari. Pajak ya. Jadi di sana ada hukum hari Kamis, mestinya Idul Adha kita hari Jumat, ternyata kita Idul Adhanya hari Sabtu. Jadi ini seringkali itu terjadi kalau seperti itu. Itu yang kita sebut dalam istilah kita ru'yatul hilal kan, wujudul hilal, dan juga mungkin menetapkan Idul Fitri kata begitu. Sudah dihitung hari ini ternyata bisa pas, bisa lebih. Nah, kemarin kita menyampaikan tentang Ustaz, sekedap abdi teh gaduh ieu catatan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa itu betul ya, Pak? Kalau klasifikasi itu yang pertama kaitan dengan beberapa sahabat yang memiliki data paling banyak meriwayatkan hadis. Pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betul 5.000-an itu ya. 5. Yang kedua adalah Aisyah. Ya, Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Itu namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Itu istilah hadisin begitu. Oh. Meskipun sedikit catatan, kenapa bukan Umar, kenapa bukan Utsman, kenapa bukan Abu Hurairah, kenapa bukan Ali bin Abi Thalib? Iya. Padahal mereka yang banyak bersentuhan dengan Nabi. Nah, Abu Hurairah menjadi pembanyak meriwayatkan hadis, meskipun dia menjadi Muslim pada generasi akhir Muslimnya. Tapi Abu Hurairah kelihatannya beliau termasuk yang memfokuskan diri, menspesialisasikan diri dalam pendokumentasian hadis. Apakah di zaman Abu Bakar tidak ada tulisan hadis? Ada. Tapi saat itu Abu Bakar sedang menggarap proyek penulisan Mushaf Al-Qur'an. Sehingga Abu Bakar merasa khawatir kalau dokumen-dokumen itu terbuka, sehingga Abu Bakar ini sempat ketika seseorang mengaku meriwayatkan hadis itu diminta sumpahnya.
tenaga ahli yang ada sangat terbatas, maka yang ada itu difokuskan untuk mendokumentasikan atau mushaf. Digarap kita jawab Abu Bakar, zaman Umar, nanti selesai di zaman Utsman bin Affan. Maka kita dengan mushaf Utsmani. Iya. Nah, setelah itu bahkan beberapa riwayat Umar ini sangat ketat dan memberikan hukuman terhadap seseorang yang menerima hadis dari Rasul kemudian tidak memberikan kesaksian. Jadi dengan dasar hadis Umar bin Khattab ini menyampaikan man kadzaba muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta telah menerima hadis ya kemudian ternyata tidak benar, maka ancamannya adalah tempat tinggalnya di neraka. Dan itu menurut ahli hadis namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu derajatnya sama dengan Al-Quran dari sisi qat'id dalalah. Apa qat'id dalalah? Kepastian dalilnya. Kepastian itu namanya qat'id dalalah. Dan hadis yang baru saya bacakan maka ada pahala yang kami dan barang siapa berdusta sengaja berdusta atas nama hukum meriwayatkan hadis padahal bukan dari hukum, maka pahala bawa maka hukumnya tempat tinggalnya. Ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir lafzi yang lafaznya redaksinya persis seperti yang disampaikan oleh Nabi. Inilah derajat hadis yang paling tinggi, mutawatir lafzi. Itu saja. Nah, di satu sisi memang Abu Hurairah juga dikritisi karena kenapa sahabat yang paling sahabat ini menjelang akhir wafat Rasul dia masuk Muslim, gitu. Sehingga banyak yang kritisi tentang Abu Hurairah ini dari sisi periwayatan hadis. Kenapa dia lebih banyak daripada yang lain? Nah, para ahli kritisi hadis memberikan penjelasan. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah memiliki masuk kategori periwayat hadis terbanyak karena Abu Hurairah meskipun waktunya tidak terlalu lama mendampingi Rasul, tapi Abu Hurairah yang banyak mendokumentasikan. Abu Hurairah yang menspesialisasikan dirinya untuk mendokumentasikan hadis. Itu saja. Ya. Aisyah kenapa lebih banyak? Karena Aisyah pertama masih muda, yang kedua istri Rasulullah SAW, ketiga secara narasi itulah alasan ilmiah barangkali Rasulullah SAW menikahi seorang istri yang namanya Aisyah radhiyallahu anha. Inilah Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa? Rasulullah ingin mendokumentasikan yang menyangkut ahwalus sahsiyah, yang menyangkut hukum kekeluargaan, bagaimana bergaul dengan suami, bagaimana Rasul mencontohkan, memperlakukan suami, memperlakukan istri, memperlakukan keluarga. Karena istri-istri Rasulullah wafat sebelum Rasulullah, sehingga dari Aisyah lah kita bisa menimba ilmu tentang aktualisasi. Kalau pakai bahasa digitalisasi barangkali tidak berlebihan bahasanya, mudah-mudahan tidak berlebihan. Itulah Aisyah ini ya diibaratkan flash disk yang merekam seluruh data Rasulullah. Kamu dari siapa lagi kita kan? Kalau bukan dari Aisyah. Iya betul, sehari-hari. Paling tidak begitulah. Ibah dan begitu. Ya, jadi yang bisa mereka peserta Rasulullah itu salah Rasulullah bercampur, salah Rasulullah memberikan contoh dan sehari 24 jam itu terekam ada pada pribadi Aisyah radhiyallahu anha. Pertama dia masih muda, yang kedua memiliki tingkat kecerdasan. Ya Aisyah ini juga dari keturunan yang terjaga,
kesolehannya dari putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Hmm. anhu. Ya, begitu. Nah, sehingga dari beliaulah kita banyak merekam. Meskipun ada Fatimah seorang perempuan, seorang anak tentu berbeda dengan orang istri yang bisa 24 jam mendampingi. Ini sebenarnya ya, Allah merancang, mendesain dalam pemahaman kita bagaimana Rasulullah SAW ini dalam kehidupan rumah tangga bisa dikomunikasikan lewat Aisyah. Nah, saya suka menyebutnya mengenai kata flash disk yang bisa akses memberitahukan kepada kita. Ya. Nah, dalam hubungan sosial, hubungan masyarakat, interaksi sosial yang menyangkut tentang policy, kebijakan, maka Abu Hurairah yang menspesialisasikan diri untuk mendokumentasikan dan banyak Abu Hurairah yang dia memfokuskan diri menspesialisasikan. Jadi kan begini, kalau kita yang studi sejarah, tiba-tiba beberapa orang kita lihat di TV yang hidup itu di bawah kita, artinya umur dari sisi umur jauh bisa. Tapi karena dia memfokuskan dalam kajian sejarah, dalam kajian arkeologi, dalam kajian ilmiah, maka dia yang bisa menjelaskan babak-babak sejarah kehidupan manusia. Padahal dari secara empirik kita yang lebih tua belum benar lalu apa. Begitu. Mestinya kita yang lebih tua, yang lebih tahu dan mengalami perjalanan itu. Ini kan soal keilmuan. Maka Abu Hurairah meskipun dia lahir masuk Islam menjadi sahabat pada detik-detik terakhir, meskipun bukan oportunis, yang oportunis itu Muawiyah. Ada benturan politis ya, benturan politis. Muawiyah itu pembesar Quraisy Mekah yang hampir kehilangan jati dirinya karena semuanya hegemoninya itu mulai berkurang karena semuanya sudah beralih Muhammad Rasulullah sebagai panutan. Maka Muawiyah dan kawan-kawan itu tentu tidak ingin kehilangan muka, tidak ingin kehilangan kehormatan dirinya sebagai pembesar Mekah. Maka dia pun masuk Muslim, menjadi seorang Muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat itu di detik-detik terakhir diinjuri tadi. Meskipun Abu Hurairah tidak masuk injuri tadi itu. Maka itu yang membedakan ambisi Muawiyah untuk melakukan kudeta, mengubah sistem. Muawiyah itu nanti menjadi babak sejarah sekian ratus tahun, kemudian berubah, dikudeta juga oleh Abbasiyah dan seterusnya. Nah ini karena mereka punya latar belakang sejarah. Nah, Abu Hurairah meskipun tidak termasuk kelompok oportunis, tapi memang dia termasuk yang generasi yang akhir menjadi seorang Muslim, sehingga banyak yang mengkritisi kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini jadi celah bagi para peneliti Barat, ya, para peneliti para orientalis yang menyebut bahwa hadis itu adalah kreasi Muslim generasi ketiga. Karena yang banyak mendokumentkan orang sekarang itu adalah para tabi'in, ya. Para sahabat itu sangat banyak yang sudah wafat. Sehingga para tabi'in lah yang menyampaikan bahwa kami ketemu dengan sahabat ini dan beliau menyampaikan begini. Dulu sahabat itu biasa-biasa. Ya.
Ketika terjadi fitnah besar, ada perang Jamal Aisyah dengan Ali, mantu dan mertua, ada konflik begitu, ya. Para sahabat itu sudah terpolarisasi. Dan ini memang Yahudi pun bermain di dalamnya, ya. Jadi mereka mencoba memunculkan asobia itu ini kelompok muhajir, ini kelompok ansor. Bahkan ketika pemilihan itu pun atau menjadi konflik. Ketika pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, karena kata orang Madinah, apa yang paling berhak di Madinah? Dia orang Madinah. Ya, orang Madinah. Nanti di Abu Ayyub al-Ansari sebagai tokoh besar di Madinah, ya. Kemudian Abu Bakar sebagai muhajir Mekah, gitu. Kan itu hampir nyepok. Nah, itu berpengaruh terhadap periwayatan hadis. Itu berpengaruh terhadap periwayatan hadis dan keabsahan hadis. Itu saja. Ya. Itu kaitan dengan para periwayat hadis. Sehingga mereka sebut Amirul Mukminin fil hadis. Mereka komandannya para periwayat. Kalau panas dari kontroversi di masing-masing, tapi para ulama sepakat bahwa yang banyak mendukung dan mensyariatkan hadis, mendokumentasikan hadis adalah Abu Hurairah. Ya. Setelah itu Aisyah berurutan berikutnya, dan itu yang disebut periwayat itu. Di situ itu bukan bukan mukharij hadis, ya, bukan mukharij, tapi periwayat. Nah, periwayat itu berbeda dengan mukharij. Kalau mukharij hadis, yang pertama adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, itu namanya mukharij. Ya, ini namanya mukharij. Mukharij itu yang mentahrij. Apa mentahrij itu? Melakukan penyeleksian, memberikan kajian, memberikan klasifikasi. Maka muncul istilah dalam sisi kualitatif, muncul hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, hadis doi, hadis maudhu. Nah, itu belakangan itu rumusan itu dirumuskan oleh para ulama, ya, termasuk para muhaddiq itu. Para muhaddiq itu yang melakukan tahrij, yang mengeluarkan itu fakojit mengeluarkan mana mengklasifikasi hadis. Ini sahih, ini hasan, ini doi, ini maudhu. Dari sisi kualitatif, dari sisi kualitatif. Kalau dari sisi kuantitatif, mereka mengklasifikasi dari sedikit banyaknya para perawi dari setiap tobakoh. Tobakoh itu artinya generasi. Di generasi sahabat, di kalangan para sahabat ini berapa orang yang meriwayatkan hadis ini? Ada sekian banyak itu mutawatir. Oh. Ya, karena gini, hadis tentang wukuf di Arafah itu banyak tuh. Oh. Ketika Rasulullah meriwayatkan hadis, ketika haji itu, itu yang hadir untuk haji itu tidak kurang dari 124.000 sahabat. Ya, 124.000 sahabat. Tetapi ternyata hadis ini hanya diriwayatkan oleh beberapa orang, karena pertama sahabatnya sudah meninggal. Ketika hadis ini kan 100 tahun kemudian dicatat, sehingga mulai telusuri, Pak. Dan mulai telusuri, di mana itu kita? Di sana. Padahal yang hadir ketika wukuf, ketika haji wada itu lebih dari 124.000. Ya, kalau ditanya berapa jumlah sahabat seluruhnya, kalau lihat dari peristiwa wada, kan sebenarnya ketemu dengan Nabi. Mereka ketemu dengan Nabi. Maka sahabat itu orang yang hidup bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan iman. Itu sahabat. Berapa jumlah sahabat seluruhnya? 124.
Apakah mereka tidak melihat Rasulullah? Melihat. Oh. Apakah mereka tidak mendengar Rasul menyampaikan ABCD? Mendengar. Oh. Tapi di mana rekaman mereka? Iya, iya. Nah, itu yang tidak ternarasikan. Itu yang tidak terdokumentasikan. Dan sahabat ini sudah menyebar ke berbagai wilayah. Ketika ditelusuri oleh generasi ketiga oleh tabiin, yang ditemui tinggal muridnya, tinggal generasi kesekian. Makanya apa yang diajarkan oleh gurumu? Oh begini, gurumu menyampaikan. Maka nanti kita menemukan ketika dalam ibadah-ibadah ini ada beberapa perbedaan dari mulai takbir berbeda. Meskipun sama Allah, hanya ketika mengangkat tangan dan menyimpan tangan jadi beda. Allah, ini sebenarnya ini, ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang di sini, ada yang kiowa ya. Itu urusan. Apakah Rasul beda-beda mengajarkan di? Rasul berbeda. Kemudian hanya para sahabat berkata, kalau saya begini gimana? If Allah, no problem, kerjakan. Datang lagi Rasul, saya misalnya begini. If Allah, no problem, silakan. Doa iftitah saja dalam salat itu tidak kurang dari 15. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baini itu tidak ada 15 Pak. 15 hadis. Jadi kalau orang ngasih nama itu bacaan ada hadis tadi. Mungkin ada ujian. Ya. Nah, kalau relax saja sebetulnya. Dan ketika datang ke sini, ketemu dengan sahabat. Karena gini, satu-satunya kesempatan Rasul bertemu dengan para sahabat secara kolektif kolosal itu hanya ada di Haji Wada terakhir. Sebelumnya Rasulullah ketemu ya, frekuensi pertemuan Rasulullah dengan para sahabat itu jarang. Pertama kita kejar musuh, yang kedua tidak leluasa. Coba saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang memakan waktu tidak kurang dari 12 hari. Ada nggak Abu Bakar menceritakan tanya? Siapa yang merekamnya? Nggak ada. Ada itu 12 hari Pak. Perjalanan dengan strategi jinjak, ya. Rasulullah mendampingi Abu Bakar mendampingi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah taruhannya dengan berbagai strategi dilakukan. Cuma apa saja yang bisa kita rekam yang kita dapatkan dari Abu Bakar? Hampir tidak ada. Padahal itu nyata. Selama perjalanan itu pasti banyak hal yang diceritakan oleh Rasulullah. Banyak yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak nasihat yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam perjalanan ini. Tapi siapa yang merekamnya? Iya. Ini hal-hal yang nyata, krusial banyak, tapi tidak semua bisa terekam. Maka oleh karena itu, hadis itu adalah narasi tentang Nabi yang harus diuji keabsahannya. Maka di atas hadis ada namanya sunnah. Sumber hadis itu adalah sunnah. Sumber sunnah adalah yang disebut dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawi, perilaku kehidupan Nabi itu yang direka oleh berbagai jangankan tokoh Islam. Orang Barat pun kalau membaca narasi Nabi kehidupan Nabi mereka terkagum. Ini manusia yang sangat luar biasa. Itu diakui ya, para penulis Barat hari sampai hari ini. Kalau ketika jadi hadis itu kan namanya berita. Berita itu sangat ditentukan kualitasnya oleh pembawa berita. Sehingga seringkali hadis ini diperkosa oleh kepentingan politik. Jadi dulu sempat terjadi namanya saling mengklaim dan medianya itu adalah mimbar. Jadi khutbah Jumat itu mirip propaganda, kemudian mirip dengan agitasi,
menyebarkan kalau sekarang adalah menyebarkan kebencian begitu, itu sebenarnya memanfaatkan lewat mimbar. Nah, satu kemudian Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Umar bin Khattab, menjadi khalifah dinasti Umayyah terakhir. Beliau yang memperoleh kohesivitas persatuan, dan dia menjadi tokoh ulama begitu, sehingga mengakhiri mimbar sebagai media agitasi. Sehingga setiap akhir khutbah beliau menyampaikan pesan Quran surah An-Nahl ayat 90. An-Nahl surah ke-16 ayat 90. Apa salah? Surah ke-16 kalau tidak salah. Inna Allaha yamuru bil adli. Itulah apa namanya? Itulah ikhtiar Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umawi terakhir. Pertama, dia berusaha mendokumentasikan hadis, membuat tim untuk, kalau di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, membuat tim penulisan Al-Quran. Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz 100 tahun kemudian, beliau merumuskan pendokumentasian hadis. Sebagian para sahabat sudah nggak ada, udah tersebar, udah pada wafat. Nah, karena hadis ini sering kali dibuat sebagai pemalsuan hadis banyak, dan itu disampaikan di mimbar-mimbar sesuai dengan kepentingannya, maka Umar Abdul Aziz ingin merendahkan semua konflik itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.